Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati dengan NIM 858311264. Saya dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan S1 PGTA PAUD semester 7. Di video ini tentu saja saya mengajarkan tugas tutorial 1 filsafat ilmu. Nah, di dalam video ini memuat tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mengkaji hakikat sumber dan validitas ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu berusaha untuk memahami, mengkritis, dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara mendalam. Mari kita mempelajari tentang ruang lingkup filsafat. Ruang lingkup filsafat ilmu terbagi menjadi 3, yaitu ontologi, epistemologi, aksiologi. Yang pertama adalah ontologi. Ontologi adalah ilmu yang mempelajari hakikat realitas yang dikaji oleh ilmu pengetahuan. Ontologi mencakup pertanyaan-pertanyaan dasar seperti apa yang dikaji, objek apa yang ingin diketahui, dan apa hakikat dari realitas yang dipelajari. Epistemologi. Epistemologi adalah ilmu yang mempelajari sumber, jenis, dan validitas pengetahuan ilmiah. Epistemologi mencakup pemahaman tentang bagaimana ilmu diperoleh, dikembangkan, dan divalidasi, juga mengkaji prinsip-prinsip dan metode yang digunakan dalam penelitian ilmiah untuk menghasilkan pengetahuan yang dapat dipercaya. Aksiologi. Aksiologi adalah ilmu yang mempelajari nilai, tujuan, dampak dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Aksiologi mencakup analisis bagaimana ilmu itu dapat digunakan untuk mencapai tujuan. Aksiologi juga mengkaji dampak yang mungkin ditimbulkan oleh pengetahuan tersebut, baik dampak negatif maupun dampak positif. Aksiologi juga mempelajari bagaimana kita memaksimalkan manfaat dan meminimalkan risiko ilmu pengetahuan itu sendiri. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh pembelajaran filsafat ilmu untuk anak usia dini yang mencakup ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang bertema air. Dalam ontologi, guru menjelaskan tentang hakikat air, bahwasanya air itu adalah benda cair, tidak berwarna, tidak berbau, dan mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Selanjutnya, pada bagian epistemologi, guru akan menjelaskan sumber air berasal, jenis air, dan kita dapat mengajak anak praktek langsung bagaimana cara air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Atau praktek menjelaskan sumber air salah satunya adalah air hujan. Dari praktek tersebut, anak akan paham bahwasanya dari air hujan bisa mengisi tempat seperti danau, sumur, bahkan tempat-tempat lainnya seperti tempat air minum,
seperti gelas. Dari praktek tersebut timbullah bagian dari aksiologi, bahwa anak dapat memahami bagaimana air itu turun, manfaat apa yang didapatkan dari air hujan, dampak apa yang akan terjadi jika air hujan berlebihan. Selanjutnya, anak akan memahami etika atau perilaku apa yang harus dilakukan agar menjaga kualitas air tetap bersih. Nah, dari contoh tersebut, hubungan dari ketiga bagian landasan utama filsafat ilmu dapat disimpulkan bahwa ontologi, epistemologi, dan aksiologi saling berhubungan. Karena melalui kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi, kita dapat memahami hakikat, sumber, validitas ilmu, serta dampak yang akan ditimbulkan dari pengetahuan tersebut bagi kehidupan manusia. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketiga ruang lingkup filsafat ilmu itu saling keterkaitan atau berhubungan. Ontologi mempelajari tentang objek pengetahuan, epistemologi mempelajari tentang cara memperoleh pengetahuan itu sendiri, dan aksiologi menentukan manfaat dan tujuan penggunaan ilmu itu sendiri. Tanpa ontologi, ilmu tidak memiliki objek, dan tanpa epistemologi, ilmu tidak memiliki metode yang benar, dan tanpa aksiologi, ilmu dapat disalahgunakan dan kehilangan manfaatnya. Jadi, ontologi, epistemologi, dan aksiologi menjadi dasar filsafat ilmu karena membantu manusia untuk memahami apa yang dipelajari, bagaimana cara mengetahuinya, dan untuk apa ilmu itu digunakan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.